Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi secara virtual mahasiswa-mahasiswi D4 ketiga peserta mata kuliah kesehatan kerja. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya pada masa seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan gizi kerja. Ya, jadi ini masih ada hubungannya dengan materi gizi kerja yang beberapa pekan yang lalu kita sampaikan. Jadi materi ini adalah personal health, ya, kesehatan individu penjamah makanan. Nah, materi ini dimiliki oleh Grand Medica Indonesia ya untuk pelatihan in-house training yang saya share kepada Anda dengan izin. Ya. Jadi untuk kalian yang ingin share materi ini harus mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Nah, mengapa sanitasi makanan pada penjamah makanan ini perlu dilakukan? Ya, salah satunya karena adanya persyaratan higienis sanitasi rumah makan dan restoran itu ada di keputusan dari Menteri Kesehatan tahun 2003 itu ya 1098 kalau tidak salah untuk nomornya. Nah, jadi terdapat kelompok penderita penyakit itu yang tidak boleh dilibatkan dalam penanganan makanan. Apa saja? Penyakit infeksi saluran pernafasan, ya itu tidak boleh. Kemudian infeksi pencernaan itu juga tidak boleh. Penyakit kulit juga, ya tidak boleh dilibatkan dalam penanganan makanan. Nah, 3 penyakit ini itu bisa menular, ya atau dipindahkan kepada orang lain melalui makanan yang diolah. Makanya ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, syarat dari pengolah makanan adalah memiliki kesehatan yang baik. Ya. Nah, untuk itu disarankan pekerja itu melakukan tes kesehatan. Ya. Jadi pemeriksaan kesehatannya itu apa saja ini? Ya. Jadi ini adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap tahun untuk para penjamah makanan. Ya. Ini kalau Anda nanti berada di perusahaan tambang ya atau perkebunan itu kan jauh-jauh tuh ya, perifer di site gitu kan. Nah, biasanya yang menjadi penjamah makanan atau food handler ya itu orang-orang lokal biasanya. Ya, jadi bukan bukan seperti Anda yang roster juga gitu kan. Ya. Jadi mereka orang lokal yang dikontrak untuk menjadi penjamah makanan ya. Kadang ibu kantin kalau dipanggil sana ya kalau perempuan kayak gitu. Nah, mereka juga harus dilakukan pemeriksaan ini. Ya, jadi pemeriksaan ini secara keseluruhan. Malah pemeriksaannya itu lebih kalau saya bilang relatif lebih banyak dibandingkan medical check up dari pekerja-pekerja yang biasa ya. Karena di sini dia ada screening hepatitis B ya, ada screening hepatitis A gitu ya. Kemudian juga ada feses ya. Jadi fesesnya juga dikultur ya, itu dicek gitu ya, ada cacing enggak di sana. Gitu ya. Kalau ronsen ya pemeriksaan fisik ini kalian juga nanti juga akan diperiksa kan, medical check up pekerja biasa juga diperiksa ya, darah rutin, urin rutin itu standar lah seperti itu ya. Tetapi ada pemeriksaan tertentu yang khusus untuk para penjamah makanan ini. Nah, ini perlu Anda ketahui ya. Jadi nanti kalau ingin menentukan oh ini hari ini misalnya food handler jadwal untuk medical check up kayak gitu ya. Anda lihat tuh pemeriksaannya apa saja. Ya, kalau memang standar atau sama dengan karyawan yang lain, berarti perlu Anda tambahkan ini. Ya.
Nah, ini pemeriksaan yang setiap 6 bulan, ya. Jadi pemeriksaan fisik secara keseluruhan, pemeriksaan fungsi hati, OTPT ya, kemudian hepatitis A. Karena hepatitis A ini ditularkannya lewat makanan ya, air liur gitu ya. Jadi ini perlu diperiksa ya, feses ya diperiksa ya. Tadi saya sudah sampaikan juga karena siapa tahu ada cacingnya di situ ya. Dan ini 6 bulan ya, yang ini 6 bulan. Tadi yang 1 tahun ya. Alhamdulillah. Maaf. Nah, ini pelayanan kesehatannya. Ya, jadi misalnya Anda ingin membuat pelayanan kesehatan untuk para penjaga makanan, food healther. Ini ya yang bisa Anda lakukan, pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi yang pemeriksaan tadi ya, yang ini itu Anda harus lakukan. Nah, jadi benar-benar Anda pertajam lah. Jadi harus ada ini gitu ya. Anda nanti ngomong juga ke HRD ya, ngomong ke pihak kantinnya juga seperti itu, harus diperiksa ini. Nah, itu juga sebagai salah satu program pelayanan kesehatan kalian. Nah, setiap 6 bulan Anda bikin program ya untuk food handler, pemeriksaan ini. Nah, ini bisa ya. Ya. Kemudian vaksin hepatitis. Ya. Jadi para food handler ini dipastikan mereka sudah terproteksi ya dari penyakit hepatitis ya, baik A maupun B kayak gitu ya. Jadi nanti bisa juga Anda cek dulu ya. Anda cek apakah sudah ada antibodinya. Kalau memang belum ada antibodinya ya lakukan vaksin hepatitis. Tapi kalau sudah ada ya tidak perlu gitu ya. Atau memang Anda blind aja, maksudnya langsung vaksin gitu ya, vaksin hepatitis ya. Tapi paling bagus adalah kita lihat dulu titernya ya. Kalau antibodinya tidak ada, baru divaksin seperti itu ya. Kemudian vaksin tipoid ya, sama vaksin tipoid ini juga lewat makanan ya. Ya, coba Anda yang pernah sakit tipes di sini gitu ya. Kalau sudah sakit tipes itu kan nggak enak banget gitu kan, demam, sakit perut ya, kepala sakit, kayak itu udah nggak bisa apa-apa. Bisanya tidur aja, memang istirahat kayak gitu ya, seminggu bisa sampai 2 minggu gitu ya. Bahkan kalau yang berat itu bisa sampai penurunan kesadaran ya, karena saluran pencernaannya bisa bolong itu kayak gitu ya untuk tipes ini. Makanya perlu dilakukan vaksin ya. Ini juga bisa 2 tahun atau sampai 3 tahun sekali ya. Jadi Anda nanti bisa bikin program untuk pelayanan kesehatan ya, untuk vaksin tipes gitu ya kepada food handler gitu ya. Nanti Anda jabarkan kapan, siapa, kemudian harga, kemudian siapa maksudnya rumah sakit atau klinik yang melakukan vaksin kayak gitu. Nah, itu harus detail. Kemudian Anda bawa kepada pihak manajemen gitu ya untuk diajukan program-program ini kayak gitu ya. Pemberian obat untuk cegah cacingan ya, ini juga ya bisa gitu ya Anda lakukan 6 bulan sekali gitu. Karena kan perlu dana juga kan buat melakukan ini, jadi Anda bisa bikin programnya, dan Anda kan sudah mahir lah untuk bikin program pelayanan kesehatan kan, sudah beberapa kali tugas untuk membuat pelayanan kesehatan ya. Nah, ini untuk kesehatan individu ya. Jadi penderita bisa saja dia memang gorengan ya kan, bisa Anda lihat itu kan, kalau gorengan kan bisa kita lihat, tidak usah dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin ya kan, bisa Anda lihat. Kemudian kalau misalnya dia ada diare ya, dia ada keluhan atau dilihat kok lemes gitu ya, atau flu gitu ya, bersin-bersin di tempat kerja, ya demam ya, dia mengaku demam, kemudian periksa ke klinik dan ternyata suhunya ya dari temperaturnya ternyata memang tinggi kayak gitu ya, atau kuning ya, penyakit kuning ya. Ya, biasanya kuning ini mata gitu ya, skleranya ikterik gitu ya. Tapi kalau yang berat sampai kulitnya itu sampai kuning ya. Nah, itu yang sudah berat kayak gitu ya. Karena khas itu tanda pada hepatitis kayak gitu ya. Nah, ini tidak boleh bekerja. Ya, ingat tadi 3 penyakit yang tidak boleh. Ya, jadi dia tidak boleh bekerja.
Ya, jadi nanti dibikin surat keterangan kalau memang si penderita ini, ya si pasien ini yang dia bekerja sebagai food handler, dia tidak boleh bekerja, gitu ya. Jadi diobati dulu sampai sembuh, gitu ya. Nah, setelah sembuh, baru nanti diperiksa lagi oleh dokter perusahaan apakah masih ada itu ya sisa-sisanya, kayak gitu ya. Karena penyakit kayak hepatitis, mungkin dia demamnya sudah tidak ada, tetapi dia bisa saja masih bisa menularkan seperti itu. Ya, jadi nanti diperiksa kembali, bila sudah dibolehkan, nanti ada keterangannya, dibikinkan surat, gitu ya. Karena ini untuk mencegah kontaminasi silang di tempat kerja Anda nanti. Gitu. Kalau nggak bolak-balik gitu terus, gitu ya. Jadi nggak bakal selesai masalahnya karena ya kontaminasi silang gitu ya, kena sembuh kena lagi gitu terus gitu ya. Nah, pekerja harus mengikuti prosedur sanitasi yang memadai ya. Ini untuk mencegah kontaminasi silang tadi ya pada makanan yang ditanganinya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk si penjamah makanan nih ya. Selalu mencuci tangan sebelum menjamah makanan, minuman dan peralatan. Jadi Anda juga bisa lakukan program kesehatan ya, promosi kesehatan kepada mereka gitu ya, untuk membuat poster atau selalu diingatkan gitu untuk mencuci tangan sebelum menjamah makanan, minuman dan peralatan. Kemudian ada cek evaluasi gitu ya, lihat diam-diam gitu kan saat Anda makan siang gitu kan. Jadi mereka cuci tangan nggak ya sebelum menjamah makanan. Kalau enggak ya Anda ingatkan gitu ya. Kemudian memotong kuku agar tetap pendek dan tidak menggunakan cat kuku. Ya, ini perlu perhatian juga. Ya, karena kan kita tidak bisa melihat secara sepintas ya, jadi memang harus dicek. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air hangat. Ya, Anda lihat itu ya di dapurnya ada enggak sabunnya tersedia gitu ya, ada enggak air hangat yang digunakan untuk mencuci tangan seperti itu. Kalau tidak ada ya memang kita perlu menyediakan ini kayak gitu ya. Jadi sabun itu Anda harus juga cek gitu ya, apakah ada gitu ya. Jangan-jangan ada botolnya isinya nggak ada gitu ya, atau isinya cuma air gitu ya, tidak boleh ya. Kemudian gosok tangan terutama di bawah kuku selama 20 detik dengan sabun. Ya, nah kalau ini kan kita susah nih ya untuk menghitung baik-baik 20 detik dengan sabun ya. Jadi ini yang perlu Anda buat promkes gitu ya. Jadi Anda harus ngomong sama food handlernya gitu ya di 20 detik dengan sabun, jangan langsung wus gitu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memang perlu ada waktu gitu ya, supaya memang bakteri virus jamurnya tadi ya membran selnya itu terkena dengan sabun dan luruh seperti itu. Nah, itu perlu waktu. Kemudian gunakan kertas toilet atau tisu yang menyerap air untuk mengeringkan tangan dan ini atau alat pengeringnya. Jadi kalau memang tidak ada kertas, bisa pakai alat pengering. Tapi kalau alat pengering ini juga berhati-hati, karena alat pengering ini bisa jadi sumber infeksi di sana. Jadi perlu di maintenance juga, kayak gitu ya. Karena kadang ada perusahaan-perusahaan yang mencanangkan untuk dia membatasi kertas, gitu ya, di tempat kerja, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti aturan ya kan. Jadi buat alat pengering kayak gitu. Tapi alat pengeringnya harus Anda cek. Kemudian jangan menggunakan celemek atau lap cuci untuk mengeringkan tangan. Ya, karena sudah kotor ya, sudah digunakan di tempat lain ya. Nah, nanti bisa kontaminasi silang. Ya. Kemudian cuci tangan kembali setelah keluar dari kamar kecil, toilet ya. Jadi ya bikinlah wastafel kalau di tempat Anda di sana gitu ya, di dekat keluarnya toilet ya, di daerah-daerah luar gitu ya. Nah, ya atau setelah kontak dengan cairan tubuh ya, batuk, bersin atau menggaruk ya. Setelah makan atau merokok, memegang daging mentah, membuang sampah dan atau memindahkan piring kotor ya, ini juga ya kita cek ya, dan kita ingatkan ya food handler ini.
Nah, kemudian menggunakan sarung tangan disposable untuk yang kuat yang digunakan untuk mengolah makanannya, di mana sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, ini juga supaya tidak langsung kontak langsung, jadi semacam pakai APD lah gitu ya. Kemudian ganti sarung tangan setelah memegang daging mentah dan atau memegang barang yang kotor. Ya, ini juga. Ya. Karena kalau kotor ya, misalnya daging dipakai sarung tangannya, kemudian motong sayur juga pakai sarung tangannya itu, kemudian buah seperti itu. Nah, dari bakteri dari daging pindah ke sayur, bakteri di sayur tadi ya, pindah ke buah seperti itu. Ya, akhirnya nanti ya tidak bagus gitu ya, tidak baik untuk dimasaknya juga. Nah, ini kapan penjabah makanan tidak boleh bekerja? Ya. Jadi tidak bekerja ketika menderita gejala flu ya, demam, hidung meler atau tenggorokan serak. Kita tidak bekerja ketika menderita penyakit saluran pencernaan, diare ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian kalau muntah-muntah ya. Kemudian kalau dia menderita penyakit hepatitis A ya, atau terinfeksi salmonella tipi ya, tipes gitu ya, atau sigil atau E. coli ini ya, diare. Kemudian tidak bekerja apabila terdapat luka infeksi, terpotong, terbakar atau tersayat pada tangan ya. Koreng tadi itu. Nah, apabila luka tidak terinfeksi, diharuskan menggunakan sarung tangan untuk melindungi luka setelah mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi pakai sarung tangan kalau misalnya dia ada luka, tapi lukanya tidak terinfeksi. Ya, dia harus pakai sarung tangan. Nah, jadi ini Anda sambil melihat-lihat juga ya. Jadi ketika Anda waktu survei ke kantin gitu ya, atau ke dapur, Anda lihat pekerjaannya. Gitu. Wah, dia sepertinya bersin-bersin melulu nih gitu ya, nggak pakai masker lagi. Nah, ini salah satu kontraindikasi untuk bekerja kayak gitu ya. Ada muntah-muntah di sana kayak gitu kan, atau dia datang ke klinik ngaku dia muntah-muntah kayak gitu kan. Nah, nanti dari dokter pasti akan ngasih tahu ke safety kayak gitu ya. Kalau ini dia tadi datang keluhannya muntah-muntah gitu, dikasih surat izin gitu ya untuk sakit tadi kayak gitu. Nah, kalian sudah paham kenapa tidak boleh bekerja ya, dan malah berbahaya kalau dia bekerja ya kan kayak gitu. Nah, ini ya gara-garanya. Nah, sebenarnya ada juga sih peraturannya. Kemenkes itu tahun 2003 ya, nomor 715 ya, 315 itu tentang perilaku karyawan yang seharusnya selama bekerja gitu ya. Jadi ya tidak hanya yang seperti ini, oke ya, yang kayak dia datang ke klinik kayak gitu kan, mengaku sakit, tapi sebenarnya ada perilaku karyawan yang sudah seharusnya gitu, misalnya tidak merokok ya, tidak merokok gitu ya. Kalau tidak merokok itu ya memang memang tidak boleh kayak gitu ya. Dan tidak makan ya, atau mengunyah, ini yang dari toilet ya, ini yang dari toilet tadi ya. Kemudian tidak memakai perhiasannya ya, kecuali cincin kawin yang polos kayak gitu ya. Nah, kemudian dia harus selalu memakai pakaian kerja ya, dan pelindung diri yang benar kayak gitu ya. Jadi para food handler ini dia juga harus itu gitu ya, pakai pakaian kerja, pelindung diri yang benar ya. Kemudian juga yang saya ingat itu dia harus pakai pakaian kerja itu yang bersih, yang tidak dipakai di luar tempat kerja kayak gitu ya. Jadi pakaiannya ya khusus gitu ya di dapur gitu ya, pada saat bekerja kayak gitu ya. Jangan waktu pulang juga dipakai itu pakaiannya seperti itu. Nah, ini intermezzo. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk
materi ini. Ya, terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, karena ya, kita tidak tahu ini sampai kapan untuk berakhir ya. Apakah kalian semester depan juga masih online atau kita sudah tatap muka? Ya, nah biasakan untuk edukasi lingkungan sekitar ya, karena Anda akan menjadi seorang safety man. Ya, karena tugas safety ini dia memastikan area kerja itu aman, ya, serta tidak ada risiko. Ya, nah Anda juga boleh melakukan intervensi langsung terhadap pekerja, ya, kalau dinilai dia bertindak tidak aman. Ya, karena itu mulai dilatih dari sekarang bagaimana berkomunikasi dengan paling tidak agar orang terdekat Anda itu mengetahui ya bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa-masa seperti ini. Ya, baiklah, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.